Recording. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk membuat lembar kerja interaktif kita membutuhkan dua. Satu lembar kerja ini digunakan untuk lembar kerja, satunya lagi untuk melihat proses menyelesaikannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tentunya kita di dalam menyusun lembar kerja harus mendasarkan pada sebuah aktivitas. Bisa saja kita mendasarkan pada sebuah petunjuk praktikum. Nah, misalkan kita akan praktikum dengan menggunakan virtual lab, tidak harus virtual lab, praktikum nyata juga bisa digunakan ya. Nanti pengisian lembar kerjanya kan bisa menggunakan HP dengan membuka Google Spreadsheet di HP. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya akan membuat sebuah acara praktikum tetapi menggunakan virtual lab, tapi saya tidak perlu membuat virtual lab, saya cukup gunakan yang sudah ada di sini. Kita di vetcolorado.edu. Di sini ada simulation fisik, ada chemistry, ada biologi, ada kita pilih chemistry. Ini salah satu contoh, bukan berarti harus di Vet Colorado ya. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada beberapa virtual lab yang bisa kita gunakan ya. Nah, misalnya saya akan menggunakan virtual lab untuk ini uji keasaman ini ya. Misalnya saya mau pakai ini. Jadi siswa mau saya latih, silakan video saya dipin supaya video saya bisa tampil paling besar. Jadi oke, punya saya juga akan saya pin ya. Jadi kita gunakan ini untuk apa? Menampilkan ya, untuk nanti dipraktekkan oleh siswa ya. Nah, tentunya gurunya harus mencoba-coba dulu, karena kalau tidak dicoba nanti tidak tahu jalannya seperti apa ya. Kita akses dulu. Oh, ternyata di sini ada keran untuk memasukkan air, ada keran untuk mengosongkan air, kemudian ada pipet untuk menambahkan zat yang ada di dalamnya. Zatnya bisa diganti-ganti, zatnya bisa diganti-ganti. Kemudian di sini ada indikator yang bisa kita masukkan di sini. Jadi kalau sudah diisi, ya, kita coba-coba dulu. Kalau sudah diisi, oh ternyata pH-nya bisa berubah, ditambahkan, bisa berubah, dikosongkan, enggak berubah, tambahi air, berubah lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah dari sini kita akan susun panduan. Nah panduannya ditulis di sini. Jadi langkah kerjanya ditulis di sini langsung, jadi supaya siswa tidak perlu bolak-balik membuka dua file, jadi cukup satu file saja. Misalnya kan dibuat satu kelompok itu ada 3 mata praktikum, jadi ini kan nanti bisa mata praktikum 1, misalnya satu mata praktikum dikerjakan 2 orang. Kalau satu kelompok isinya 6 orang berarti ada 3 mata praktikum. Misalnya mata praktikum 1 untuk menggunakan asam lemah, mata praktikum 2 asam kuat, dan seterusnya. Mata praktikum 3 ya, kita siapkan di sini. Mata praktikum 1, mata praktikum 2, mata praktikum 3. Lalu kita tuliskan di sini, salah nama. Kita tuliskan di sini langkah-langkahnya. 1, apa, 2, apa, 3, apa, gitu ya. Oke, kita 2 titik bla bla bla. Jadi petunjuknya sudah kita tuliskan dulu semuanya. Nanti saya tunjukkan contoh yang sudah jadi yang punya saya. 3 apa? Oke, petunjuknya sudah selesai. Lalu ini linknya disertakan. Jadi jangan sampai muridnya kesulitan nyari linknya ya. Linknya sertakan di sini. Jadi bisa taruh di sini linknya. Nanti apa? Petunjuk pertama adalah buka tautan pada itu dan seterusnya. Nah, kalau petunjuknya sudah jadi, lalu dibuatkan tabel pengamatan di sini. Jadi tabelnya sudah dibuatkan dulu. Kita buat tabelnya. Misalkan ini nanti untuk apa? Percobaan.
ke-1, ke-2, ke-3 misalnya. Lalu ini adalah banyaknya larutan. Ini airnya berapa, di sini zat X-nya berapa, zat Y-nya berapa, misalnya ya. Terus ini pH-nya berapa. Nah, di sini nanti siswa memasukkan angka sesuai dengan petunjuk gitu ya. Jadi di sini ada petunjuknya nanti bahwa airnya di sini gini, nanti siswanya yang memasukkan angka tersebut. Lalu dia melakukan percobaan dengan mencampur ini tambah ini sebanyak berapa tadi. Nanti pH-nya berapa, nanti siswanya melaporkan di sini. Jadi ini semua yang isi siswa. Nah, petunjuk kerjanya kan jangan sampai berubah gitu ya. Jadi kalau kita serahkan pada siswa, kadang-kadang kemudian petunjuknya tahu-tahu diubah oleh siswa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa protect ya. Jadi caranya kita protect, di sini masuk data protect sheet. Nah, di sini ada protect sheet muncul, maka di sini kita pilih sheet, kita protect. Nah, kecuali yang mana? Nah, kita tentukan yang boleh diisi yang mana. Oh, yang ini boleh diisi. Berarti kita di sini masuk accept, kecuali, lalu kita set permission only you. Only you artinya adalah selain yang ada di sini tidak boleh diisi oleh siswa, kecuali hanya kita yang boleh. Jadi yang lainnya itu kita bisa ngisi, ini kita bisa ngisi semua, siswa hanya boleh mengisi pada bagian ini. Nah, supaya siswa lebih mudah mengetahui bagian mana yang diisi, kita bisa berikan warna. Nah, di sini nanti diberi petunjuk bahwa kolom yang bisa diisi adalah yang warnanya hijau. Nah, kemudian di sini kan harusnya diisi angka. Suatu ketika mungkin siswa tidak memasukkan angka tetapi memasukkan tanda yang salah, misalnya 2,5 itu harusnya 2,5 ditulis 2,5, kan akan berakibat pada kesalahan. Maka kita bisa menambahkan validation. Jadi kita buat validasi data validasi. Nah, di data validasi ini kita mau apa di sini? Number, berarti kita pilih number. Minimal berapa, maksimal berapa bisa kita tentukan. Nah, kalau misalnya salah bagaimana? Apakah cukup diberi peringatan saja atau tidak boleh? Kalau ini nanti akan muncul peringatan tapi tetap bisa diisi. Tapi kalau ini, kalau salah itu akan tetap kosong, tidak bisa diisi. Tapi jangan sampai tidak bisa diisi tapi tidak ada keterangan. Maka di sini berikan keterangan, masukkan nilai antara minimal 10 maksimal 100. Nah, sehingga please valid number yang mana? Oh, ini. Number between 1 and 100. Oke. Tadi ternyata belum diketik. Nah, di sini ketika kita nyoba ngisi 7, itu nggak mau, akan muncul peringatan bahwa nilainya salah. Sehingga nanti kita bisa membantu siswa, oh ternyata ngisinya adalah salah. Nah, terus sebaiknya analisisnya juga dipandu di sini. Jadi nanti misalnya di sini nanti akan ada membuat kurva gitu ya. Buatlah kurva titrasi berdasarkan data tersebut. Langkah-langkahnya atau langkah-langkah membuat titrasi, membuat kurva 1, 2. Nah, ya, ada petunjuknya. Lalu siapkan tabelnya yang nanti, oh berarti nanti di sini akan dibuat sebuah tabel mana tadi? Oh ini ya, tabel. Nah, di sini adalah volume ya, di sini volume, di sini pH ya. Di sini pH. Oke. Nah, berarti yang boleh diisi kan nanti di sini volumenya berapa, pH-nya berapa. Atau mungkin tidak usah diisi tapi otomatis dari sini bisa enggak? Bisa. Lalu kalau misalnya kita ingin melatih siswanya juga sekalian membuat,
Maka nanti di sini harus ada petunjuknya, harus lengkap, tapi kemungkinan gagalnya itu tinggi. Maka sebenarnya akan lebih baik kalau grafiknya itu sudah kita buatkan, tapi dengan data kosongan begini. Jadi insert, chart. Nah, muncul data di sini. Jadi nanti ketika datanya terisi, nanti otomatis grafiknya kurva titrasinya jadi ya. Nah, kalau misalnya ini harus diisi, maka langkahnya sama tadi. Berarti ini akan kita masukkan sebagai accept-nya ya. Jadi accept-nya kita tambahi ya, accept-nya tadi tadi kan sudah A20 sampai ini ditambahi lagi. Berarti ini juga masuk accept. Jadi ini juga boleh diisi gitu ya. Nah, siapa yang boleh mengisi? Tadi ada yang salah, kita cek lagi. Oke, yang ini kita cek. Oke. Mata praktikum 1. Oh, add another ring ya, dari salah, harusnya accept-nya ditambahi. Jadi accept-nya adalah ya kita tambahkan lagi di sini sheet baru. Nah, kita tambah lagi sheet lagi kecuali ini. Oke. Nah, sheet mata praktikum LDS protection. Benar, ini harusnya add another ring ya. Berarti ini. Nah, diklik di sini. Oke, terus kita blok di sini. Oke, nah berhasil. Jadi nanti siswa hanya boleh mengisi pada kolom-kolom yang diwarnai. Dengan diberi warna ini nanti akan menjadi lebih mudah ketika kita ingin memastikan bahwa siswa tersebut sudah mengisi. Lalu kita bisa membuat ini. Jadi kita membuat laporan proses. Ya. Di sini adalah laporan proses. Nanti kita hitung di sini. Di sini ada data sebanyak 1, 2, 3, 4 kali 3 ada 12. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 1, 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 2, 26 ditambah 12 adalah 38 gitu ya. Jadi nanti di sini ada keterangan misalnya gini, laporan 1, prosesnya bagaimana, apakah sudah 100% atau tidak. Caranya kita tinggal hitung. Cara ngitungnya adalah kita gunakan rumus count. Nah, count lalu kita hitung di sini sampai sini. Lalu kita tambahkan di sini dan di sini. Oke. Nah, ini kan 0 karena belum ada datanya. Nah, ketika siswa ngisi, misalkan di sini kita isi 10, ya, maka nanti di sini akan muncul sebanyak 1. Nah, supaya kita nyatakan dalam persen, tinggal kita kalikan 100 dibagi sebanyak tadi 38 kalau tidak salah. Nah, terus kita ubah ke dalam persen. Nah, dalam persen. Persen. Oh ya, kita nyatakan dalam persen ini. Nanti supaya terlihat, oh salah ya. Kali 100, salah. Tidak usah kali 100, harusnya langsung dibagi 38. Oke. Nah, ketemu hasilnya adalah 2,63%. Nanti guru bisa mengetahui proses ini lewat sheet ini ya. Tapi nanti di tiap sheet nanti kan ada ini. Nanti ada ini proses laporan 1. Nanti laporan 2 ya, laporan 1, laporan 2 dan seterusnya.
Dan ini supaya tidak diedit oleh siswa, karena nanti siswanya ngedit nanti nakal, belum selesai ngaku 100%, maka kita protek lagi di sini. Nah, kita protek saja sheet ini. Laporan proses kita protek ini. Otomatis nanti siswa nggak bisa mengubah ini. Nah, siswanya nggak bisa mengubah. Nah, cara memantaunya bagaimana? Cara memantaunya adalah kita buka sheet 2. Jadi ini tadi sheet 1 ini kita beri nama lembar kerja. Nah, sheet 2 ini adalah lembar monitoring atau pemantauan. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti guru tidak perlu masuk ke sini, tapi mungkin sewaktu-waktu perlu untuk membantu siswa. Tapi untuk mengontrolnya guru cukup melihat di sini. Jadi nanti kita buat seperti ini. Ini adalah kelompok 1. Kemudian ada kelompok 2. Atau kita ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini nanti ada di atasnya adalah praktikum 1, lalu praktikum 2, lalu praktikum 3, lalu rata-rata. Lalu di sini rata-rata. Nah, cara memasukkan datanya bagaimana? Data ini nanti bisa kita masukkan ke sini. Ya, ini beda file. Nih. Caranya adalah dengan perintah import. Import. Sebentar, import apa ya? Kok lupa saya, tak ngepek dulu. Ini contoh yang saya buat untuk kuliah kimia fisika. Ini adalah lembar kerjanya. Ini contoh lembar kerjanya. Bahkan di sini nanti detail banget, ada sampai persentase dari masing-masing orang dihitung. Nah, laporannya ada di sini. Ini contoh kemarin, ini hasilnya kemarin. Jadi nanti ini langsung masuk sendiri namanya. Ini ya tidak perlu merekap, otomatis masuk sendiri. Nah, perintahnya saya hanya pengen ngepek lagi tulisannya import ring. Nah, benar. Jadi kita perintahnya adalah di sini kita ketikkan import ring. Import ring dari mana? Dari ini ya, kita klik URL-nya. Atau kita copy dulu aja. Ini URL-nya kita copy. Kita masuk di sini import ring, lalu kita paste di sini. Lalu pada ring berapa? Praktikum 1 adalah pada ring B2 sampai B4 ya. B2 sampai B4. Kita tulis di sini B2.2 B4 tutup. Nah, sebentar, ada yang salah di sini. Ini laporan 3. Tadi ada yang salah. Import ring B2 sampai unit to ternyata masalahnya hanya butuh akses ya. Ini tinggal klik ini aja. Kita klik di sini. Nah, hasilnya keluar. Nah, kalau kita tuliskan di sini misalnya praktikum 2 hasilnya misalnya ini sudah 30% atau 0,3. Nah, hasilnya sudah 0,3. Kita lihat di sini di laporannya, kalau kita lihat di sini ternyata masuk di kelompok 2 kan di sini, padahal harusnya kan masuk di sini. Maka caranya supaya dia tidak ke bawah tapi bisa berjejer ke kanan, kita tambahi di sini transpose. Seperti kalau di matrik itu, kita transpose. Maka nanti dia akan pindah sendiri. Jadi posisinya menjadi di sini. Sehingga nanti di sini kan tinggal di rata-rata, average. Nah, di rata-rata nanti kita akan bisa tahu hasilnya sudah berapa persen.
Nah, ini bisa ditampilkan di kelas supaya menjadi motivasi antar kelompok untuk berlomba. Maka jadilah TGT, turnamen grup apa namanya tim grup turnamen. Jadi model pembelajaran TGT dengan menggunakan lembar kerja interaktif seperti ini. Jadi nanti kita cukup melihat di sini. Nah, terus bagaimana caranya supaya lembar kerja ini bisa dipakai oleh banyak orang? Caranya kita cukup menggandakan saja. Jadi misalnya ini sudah jadi, ini harusnya jadi data master. Data master itu artinya yang akan digunakan lagi. Nah, kita buat salinannya. Jadi kita make a copy. Nah, kita tinggal tambahi, misalnya lembar kerja, tinggal tambahi kata kelompok 1. Nah, nanti kita buat lagi lembar kerja kelompok 2 sampai 6. Kita buat sampai 6 saja, nggak perlu sampai misalnya ngajarnya di 12 kelas terus jadi 6 kali 12 72. Nanti kan filenya jadi terlalu banyak ya. Kita cukup buat 6, kalau satu kelas sudah selesai nanti dikosongkan kembali. Untuk mengosongkan kembali cukup gampang nantinya. Nah, ini masih proses. Nah, nanti berarti yang ini biarkan sebagai dokumen asli ya. Dokumen asli itu artinya nanti menjadi master. Jadi kalau mau menggandakan ya dari sini. Nah, sedangkan yang ini nanti kita bagikan pada siswa. Caranya kita tinggal kirimkan link pada masing-masing kelompok sehingga nanti setiap kelompok akan mengerjakan link yang berbeda-beda. Nanti di sini ada link untuk kelompok 1, ada link untuk kelompok 2 dan seterusnya. Misalkan ini sementara ini lembar kerja kelompok 2, kelompok 1, ini misalnya untuk kelompok 2 gitu ya. Kelompok 2 berarti kan kita tinggal tambahkan di sini import linknya ini kita ganti URL-nya saja, kita salin di sini. Tapi URL-nya kita ganti untuk yang ini. Nah, jadi cukup ganti URL saja di sini. Oke, nah nanti pertama muncul ini, tenang aja, diklik ini lalu klik berikan akses. Nah, hasilnya akan keluar. Jadi kalau misalnya praktikum 2 ini 45%, nah, maka di sini kita lihat hasilnya sudah berubah di sini. Otomatis berubah sehingga kita bisa membuat semacam turnamen atau lomba seperti kalau di beberapa dosen sering menggunakan Kahoot gitu ya. Ketika belajar dengan Kahoot kan pada senang, tidak merasa bahwa sedang mengerjakan soal ya, tapi seolah-olah sedang bermain. Nah, ketika bermain itu suasana hati itu menjadi gembira. Nah, ketika gembira maka di situ belajar tidak menimbulkan tekanan atau tidak menimbulkan rasa tertekan. Ya. Nah, kalau pelajaran kimia kita bisa rancang menjadi sesuatu yang menyenangkan seperti seolah-olah main game, maka itu akan menjadi menarik bagi siswa karena siswa menjadi tidak ada perasaan tertekan ketika mengerjakan soal. Demikian tutorialnya, kita langsung latihan saja ya supaya kalian bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan di sini dan nanti saya harapkan digunakan ketika pembelajaran mikro. Jadi saat menggunakan pembelajaran, walaupun mungkin belum sempurna, tidak masalah. Yang penting sudah mencoba berusaha menggunakan lembar kerja yang sifatnya adalah interaktif. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan.